تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini, dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ada satu riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadidan qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum faqultu dzalika anna laka ajraini qala ajal dzalika kadzalik. Jamaah sekalian yang seiman dan seakidah, satu hari seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau datang menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yu'aku. Nah, ketika Ibnu Mas'ud datang menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu kondisi dan keadaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'aku, dalam keadaan demam, panas dingin, meriang. Fakultu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan sadidan. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasul, sesungguhnya engkau ini dalam keadaan meriang, sesungguhnya engkau ini dalam keadaan demam, sesungguhnya engkau ini ya Rasul dalam keadaan panas dingin. Jadi kalau kayak kita, Rasulullah itu lagi apa namanya? Pakuruban. Nahanin panas dingin. Ya. Nah, ketika Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasul, ya Rasul, sesungguhnya engkau ini sedang dalam kondisi demam, dalam kondisi panas dingin. Qala, kata Nabi, ajal inni aku kamayu aku rajulan minkum. Iya benar, kata Rasul, sesungguhnya aku ini lagi demam, sesungguhnya aku ini lagi panas dingin. Kama yu'aku rajulani minkum, sebagaimana panas dinginnya dua laki-laki di antara kamu. Nah, lalu bagaimana pemahaman dan pengertiannya? Bang Haji Opik panas dingin, meriang, kayak apa rasanya? Kemudian Bang Haji Midin panas dingin, meriang.
dua laki-laki yang merasakan panas dingin. Bang Haji Opik panas dingin meriang, Bang Haji Midin panas dingin meriang. Dua panas dingin ini digabungkan, itulah yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bisa dipaham nggak? Jadi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan badannya itu panas dinginnya artinya 2 kali lipat dari apa yang kita rasakan. Beda nggak kira-kira? Kita baru panas dingin aja udah ngapa kita ini? Kita malam minggu pilek dikit aja udah ngapa? Ngaji kita mah. Ya. Jadi tidak sama. Tidak sama ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, memberikan cobaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sama dengan ujian dan cobaan atau musibah yang Allah berikan kepada kita. Dua orang yang panas dingin digabungin, itulah yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dzalika anna laka ajraini. Berarti kalau begitu ya Rasul, setiap kali engkau dapat cobaan, setiap kali engkau dapat ujian, karena yang engkau rasakan itu adalah apa yang dirasakan oleh 2 orang laki-laki. Berarti kamu ya Rasul mendapatkan 2 pahala. Ya. Bang Haji Opik pilek, demam. Kagak ngaji dia mah ya. Beda ya. Nah, ketika Bang Haji Opik pilek, demam, panas dingin, itu Bang Haji Opik dapat pahala tuh. Karena apa? Karena ujian dari Allah. Asal nerimanya sabar. Dapat pahala Bang Haji Opik 1. Ketika Bang Haji Midin demam, panas dingin, Bang Haji Midin juga dapat pahala. Artinya Bang Haji Opik dapat 1, Bang Haji Midin dapat 1. Nah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika panas dinginnya itu dari 2 orang laki-laki yang dirasakan 1 orang sekaligus. Kira-kira bisa dipaham nggak? Maka ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan panas dingin, beliau mendapatkan pahalanya 2. Jadi kalau kita mah dapatnya berapa? 1. Qala ajal zalika kadzalik, kata Nabi. Iya, kata Nabi, kalau saya mah ketika saya demam, ketika saya flu, ketika saya pilek, ketika saya panas dingin, saya akan mendapatkan 2 pahala. Karena yang saya rasakan itu bukan sekedar perasaan saya doang, tapi 2 orang yang lagi panas dingin, itulah ada pada diri saya. Itulah yang saya rasakan. Artinya lebih berat. Kemudian kata Nabi, ma min muslimin yusibu adzan syaukatun pama pauqaha illa kapparallahu biha sayyiatihi wa khuttat anhu zunubuhu kama tahuttus syajaratu waraqaha. Muttafaqun alaih. Ini hadis sangat amat sahih. Kata Nabi, ma min muslimin, apabila ada seorang berarti siapa nih? Kita bukan? Jangan pakai ragu, jangan pakai bilang bukan loh. Kalau bukan kita berarti bukan orang muslim. Kata Nabi, ma min muslimin, apabila ada seorang muslim yusibuhu adzan, dia tertimpa mendapatkan satu musibah, entah apa saja musibahnya. Saukatun, apabila ada seorang muslim kemudian dia lagi jalan, saukatun, kakinya kena apa namanya? Kena duri. Jamaah salah satu dari kita ini lagi jalan, nyangkut entah tangannya, entah kakinya kena duri. Nyangkut kena apa? Kena duri. Fama pauqoha, atau yang lebih dari duri. Jamaah mau ngaji malam ini dari rumah, enggak perhatiin lagi di jalan, tahu-tahu kakinya nginjek paku. Atau jamaah lagi jalan, tahu-tahu kakinya kena beling. Ya, gara-gara kena duri, gara-gara kena paku, gara-gara musibah kena
atau apa saja. Illa kafarallahu biha sayyiatihi. Ya. Dari sebab kena duri, dari sebab kena paku, dari sebab kena beling, dari sebab kena musibah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafarallahu biha sayyiatihi. Ya. Allah hapus segala kesalahannya. Gara-gara kena apa tuh? Lihat, ketika kita kena musibah, mau kena paku, kena beling, kena apa? Kena paku kek, kena duri kek. Nah, musibah yang kita terima itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang menghapus kesalahan kita. Wa khuttat anhu dzunubuhu, begitu juga sedang membersihkan, menghapus segala dosa. Cuman gara-gara kenapa tuh? Enak saudara kita jadi orang Islam. Enak kita jadi orang Muslim. Cuman kena paku doang, cuman kena beling, kena duri. Gara-gara musibah yang kita terima itu dosa kita, kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan jamaah semuanya pulang dari sini kena beling semuanya. Jangan. Kama takhuttus syajaratu waraqaha. Kata Nabi, sebagaimana daun-daun yang jatuh dari pohonan. Saudara perhatikan, di depan rumah kita ada pohon gede, daunnya udah pada ada yang kering, ada yang masih basah, ada yang udah tua, ada yang apa. Kemudian ada puting beliung, kemudian ada angin gede. Saking gedenya angin, itu daun-daun yang udah pada kering, daun-daun yang udah pada kuning, itu pada jatuh nggak? Jatuh. Gara-gara apa tadi? Gara-gara ada. Nah, begitulah kita saudara orang muslim, gara-gara kita dapat musibah yang Allah berikan kepada kita, gara-gara kena paku, kena duri, kena beling, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita murag semuanya. Enak nggak kira-kira? Ntar mau kena beling, kena paku. Artinya bagaimana? Apa pemahaman dan pengertiannya? Betapa sayangnya Allah kepada kita umat Islam, kepada sayangnya Allah kepada kita orang muslim. Jangankan kita ibadah, kita sholat, kita puasa, kena paku aja, gara-gara kena paku, kena musibah, Allah ampuni dosa kita. Itu saking apanya? Saking sayangnya Allah. Nah, intisari dari pengajian kita bahwa kita tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada makhluk dari mulai zaman Nabi Adam sampai terakhir, maka manusia yang paling mulia, yang paling disayang, yang paling dicintai, yang paling dekat oleh dari Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu baginda Nah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, yang paling dicintai, tetap diberikan musibah oleh Allah, apalagi kita. Bahkan musibah yang Allah berikan kepada Nabi itu 2 kali lipat daripada musibah yang Allah berikan kepada umatnya. Kalau kita umatnya demam, panas dingin, kemudian satu umatnya lagi demam, panas dingin, 2 digabung panas dingin, itu adalah panas dingin yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah. Makanya ketika Nabi mendapatkan musibah, pahalanya juga dapat berapa? Dapat 2. Nah, kita umatnya, di kita khusus nih umat Nabi Muhammad yang mengaku dirinya Nah, ketika kita mengaku diri kita muslim dan kita ini orang Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, memberikan musibah kepada kita, maka musibah yang Allah berikan kepada kita itu bukan sia-sia belaka. Pasti ada manfaatnya, pasti ada tujuannya. Tujuan Allah memberikan musibah kepada kita tidak lain karena apa? Karena sadar bahwa diri kita ini penuh dengan dosa dan kesalahan. Dosa dan kesalahan kita ini Allah hapus, Allah hilangkan dengan cara Allah memberikan musibah, entah itu kena paku, entah itu kena duri, entah kena beling, atau musibah-musibah yang lain. Maka ketika kita mendapatkan musibah, terimalah musibah itu dengan hati yang Innallaha ma'as
Sesungguhnya Allah, pertolongan Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.